Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Surabaya, khususnya kelas 12, program keahlian multimedia AKL dan OTKP. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa beraktivitas dengan normal, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Ubay dengan mata pelajaran pendalaman agama. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Pak Ubay menyampaikan terkait dengan amaliyah nahdhiyah atau tradisi faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Maka pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan pendalaman agama dari aspek Al-Quran hadis. Dan pembahasan yang akan Pak Ubay sampaikan adalah tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan etos kerja atau semangat dalam bekerja. Anak-anakku yang dirahmati Allah, etos kerja atau semangat dalam bekerja, karena kalian semua posisinya masih menjadi siswa, maka semangat dalam bekerjanya itu bukan kerja seperti orang pada umumnya, melainkan semangat di dalam mencari ilmu. Mengapa kok harus semangat di dalam mencari ilmu? Karena kemudian ilmu yang akan menuntun kita untuk hidup enak di dunia maupun di akhirat nanti. Ilmu yang akan melindungi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi dalil kepada kita semuanya bahwasanya yang namanya ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang dari yang derajatnya di bawah menjadi menengah, lalu kemudian apabila orang tersebut sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka derajatnya oleh Allah akan diyarfa'illahu, akan diangkat oleh Allah dengan setinggi-tingginya. Coba kita amati orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang sukses, yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, sukses, dihormati banyak orang, pasti mereka adalah yang berilmu. Mengapa demikian? Karena memang janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan setinggi-tingginya. Maka sudah pasti beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, Qul hal yastawiyalladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pastinya beda. Oleh karena itu, marilah anak-anakku semuanya kelas 12, multimedia AKL dan OTKP, ketika mencari ilmu, ketika belajarlah dengan semangat, dengan giat. Kenapa?
Karena apa yang kita pelajari sekarang mungkin agak melelahkan, akan tetapi buahnya, hikmahnya baru akan kita rasakan beberapa tahun yang akan datang ketika kalian sudah lulus. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Al-Quran surah Al-Mujadilah ini terdiri dari 22 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Surah Al-Mujadilah ini diturunkan sesudah surah Al-Munafikun. Lalu kemudian disebut dengan surah Al-Mujadilah, atau artinya wanita yang mengajukan gugatan, karena pada awal surah ini disebutkan bantahan seorang perempuan. Menurut riwayat, perempuan tersebut bernama Khawlah binti Ta'labah terhadap sikap suaminya yang telah memviharnya. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, dan ia menuntut supaya beliau memberikan putusan yang adil di dalam persoalan itu. Oleh karena itu, surah ini disebut dengan surah Al-Mujadilah, atau bisa juga disebut dengan surah Al-Mujadalah, yang berarti perbantahan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Al-Quran surah Al-Mujadilah ini memiliki kandungan sebagai berikut. Yang pertama, perintah memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu dan segala majelis yang sifatnya menaati Allah. Artinya ketika kalian berada di kelas, jangan kemudian mengambil tempat duduk teman-temannya, berikan hak teman-temannya. Kalau misalnya di sampingnya memang tempat duduknya teman, jangan kemudian kamu ambil alih. Tidak. Itu melanggar atau tidak mengikuti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah. Fafsahu yafsahillahu lakum. Yang kedua, apabila diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka bersegeralah memenuhi perintah tersebut. Jangan ditunda-tunda. Makanya, ketika kamu diperintahkan berdiri, berdirilah. Artinya, kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, ketika diperintah oleh Allah, jangan ditunda-tunda. Orang yang menunda-nunda waktu itu tidak baik. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lakukan sekarang, jangan tunda nanti, apalagi sampai dengan besok ataupun lusa, jangan. Lalu kemudian yang ketiga, anak-anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga beriman. Sudah Pak Ubay sampaikan tadi, orang yang berilmu pasti derajatnya oleh Allah akan diambil, akan ditinggikan setinggi-tingginya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, lalu kemudian tentang ilmu, seorang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ada kelebihan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan yang lain. Jadi ilmu pengetahuan itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, ilmu itu adalah warisan Nabi alaihi salam. Jadi ilmu itu adalah warisan nabinya Allah yang 25 alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Warisan dari seorang raja yang sombong, yang zalim kepada orang lain. Maka sungguh sangat berbeda antara ilmu dan harta itu. Yang kedua, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Karena itu, ilmu menjaga manusia, sedangkan harta harus dijaga oleh manusia. Jadi kita punya ilmu menjaga kita, tapi kalau kita punya harta, maka kita yang wajib menjaga harta itu agar supaya tidak dicuri, tidak diambil oleh orang lain. Makanya banyak sekali orang ketika sudah kaya raya, mereka tidak bisa tidur. Kenapa? Khawatir hartanya itu dicuri sama orang lain. Beda dengan orang yang punya ilmu, ketika tidur nggak perlu memikirkan ilmunya dicuri. Lalu kemudian yang ketiga,
Orang yang berilmu banyak kawannya, sedangkan orang yang banyak hartanya banyak musuhnya. Orang berilmu punya banyak teman, tapi kalau punya harta banyak musuhnya, khususnya maling-maling itu, begal-begal itu. Nggak suka sama orang yang punya banyak harta. 4. Ilmu tidak bisa dicuri, sebaliknya harta bisa dicuri. Punya ilmu mau dicuri sama siapa? Yang ada justru orang itu merasa senang ketika bisa mentransferkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain, tidak perlu dicuri. Tapi kalau harta benda, banyak kemudian yang memburu dan mencuri harta bendanya itu. 5. Ilmu tidak akan habis sebelum pemiliknya meninggal, sedangkan harta sangat mungkin lenyap sebelum pemiliknya meninggal dunia. Jadi ilmu itu tidak akan mungkin lenyap, tidak akan mungkin habis meskipun orang yang berilmu meninggal dunia. Sedangkan harta bisa jadi lenyap sebelum orang yang memiliki itu meninggal dunia. Contoh, ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang itu adalah ilmunya Allah, ilmunya Nabi, ilmunya para ulama, para syuhada, para solehin, para wali. Para syuhada, para solehin sudah wafat, akan tetapi sampai sekarang ilmunya tidak berakhir, ilmunya tidak ikut beliau-beliau, tidak. Lalu kemudian yang keenam, anak-anakku, ilmu tidak dapat dihitung jumlahnya, sedangkan harta bisa diketahui jumlahnya. Itu perbedaannya. Punya berapa banyak harta benda pasti bisa dihitung, akan tetapi kalau ilmu tidak bisa dihitung oleh kita sebagai manusia, berapa ilmu yang dimiliki itu. Oleh karena itu, marilah anak-anakku yang dirahmati Allah, bersemangatlah di dalam mencari ilmu, karena ilmu yang akan mengantarkan kita semua pada kehidupan yang selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ubay pada kesempatan ini memotivasi kita semua agar supaya lebih semangat di dalam mencari ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini untuk pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja. Bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada semua anak-anakku yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pendalaman agama pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.